Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin cermin akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.1, memahami berbagai prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Kata konsepnya: sejarah Khulafaur Rasyidin, model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dan terakhir prestasi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Silakan kalian simak baik-baik video ini dan kalian catat apa-apa yang harus dicatat. Yang pertama, sebelum kita memasuki sejarah Khulafaur Rasyidin, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini ada pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi, Khulafaur Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah, yang artinya adalah pengganti. Sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Maka Khulafaur Rasyidin berarti para pengganti yang mendapat petunjuk. Nah, namun di sini Khulafaur Rasyidin, para pengganti, pemimpin pengganti, maksudnya adalah pemimpin pengganti setelah Rasulullah. Nah, di paragraf selanjutnya dikatakan bahwa para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafat Rasulullah. Jadi, Khulafaur Rasyidin ini ada setelah Rasulullah wafat. Istilah Khulafaur Rasyidin diberikan kepada para sahabat yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah SAW setelah wafat, dan bukan sebagai nabi atau rasul yang mendapat petunjuk. Nah, jadi selama Rasulullah SAW ada, kepemimpinan Islam ada di bawah Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah wafat, barulah Khulafaur Rasyidin muncul. Jadi Khulafaur Rasyidin ini adalah para pemimpin yang mengganti Rasulullah SAW dalam memimpin Islam. Karena umat Islam kebingungan, nanti siapa sih yang akan memimpin mereka jika Nabi Muhammad SAW sudah tiada. Nah, oleh sebab itu para sahabat Ansor dan Muhajirin bermusyawarah untuk menentukan para pemimpin mereka setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, berikutnya, Khulafaur Rasyidin ini ada 4 pilar ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah, keturunan dari Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Beliau juga disebut Khalifatul Rasul atau pengganti Rasul karena khalifah yang pertama mengganti Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, proses Islamnya, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali, orang tua lelaki yang pertama kali memasuki agama Islam. Jadi dari kecil sebetulnya Abu Bakar ini sudah akrab dengan Rasulullah, sudah terbiasa. Kemudian beliau adalah seorang pedagang yang terkenal ulet dan jujur. Maka orang banyak yang menghormati Abu Bakar As-Siddiq ini karena sikapnya yang jujur, yang ulet. Jadi orang senang jika berbelanja atau berbisnis dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian proses keislamannya pun karena Abu Bakar ini dekat dengan Rasul dari sejak kecil, jadi beliau ketika mengetahui Nabi Muhammad telah menjadi seorang nabi, dia langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad memang seorang nabi. Kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, profilnya di situ ada memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qohar bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim.
Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari Bani suku Adi. Beliau disebut Amirul Mukminin. Nah, ini lebih muda lagi dari Rasulullah. Nah, proses masuk Islamnya Umar bin Khattab sebenarnya banyak dinilai menarik gitu ya oleh orang-orang, karena beliau ini, Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah orang yang tegas, orang yang keras, badannya tinggi, besar. Kalau sekarang mungkin lebih dikatakan preman kali ya, karena memang sifatnya yang tegas dan keras. Kemudian ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa beliau ini pernah mengubur putrinya hidup-hidup, karena pada saat itu di zaman jahiliyah orang-orang Arab itu melakukan kebiasaan seperti itu, melakukan kebiasaan mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap hina jika memiliki anak perempuan. Nah, suatu ketika beliau mengetahui bahwa adiknya yang bernama Fatimah itu masuk Islam. Nah, ketika mengetahui masuk Islam, Umar bin Khattab ini sangat kesal lalu ingin menemui adiknya, ingin memastikan bahwa benarkah si adiknya telah masuk Islam. Nah, datanglah ke rumah adiknya. Saat itu adiknya sedang membaca mushaf Al-Quran. Nah, ketika datang Umar bin Khattab, kemudian adiknya Fatimah itu menyembunyikan sesuatu di belakangnya karena ngerasa kaget nih datang Umar. Adiknya pun tahu bahwa Umar akan sangat marah ketika dia mengetahui bahwa Fatimah telah masuk Islam. Kemudian Fatimah akhirnya menyerahkan mushaf Al-Quran yang dipegangnya kepada Umar bin Khattab. Nah, dari situ Umar bin Khattab membaca surah yang ada dalam mushaf tersebut, yaitu surah Toha. Di situ dibacakan surah Toha. Kemudian beliau pergi untuk menemui Rasul. Nah, sebelumnya Umar bin Khattab ini mempunyai niat untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi setelah kejadian itu membaca surah Toha, akhirnya niat untuk membunuh Rasul justru malah berganti menjadi ingin ikut kepada ajaran Rasulullah SAW. Nah, begitu. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab akhirnya banyak membantu Rasulullah SAW karena beliau orang yang tegas, orang yang keras. Jadi banyak orang-orang yang takut juga kepada Umar bin Khattab. Nah, dari situ Rasulullah SAW merasa mempunyai perlindungan karena Umar bin Khattab telah masuk Islam. Nah, setelah menjadi pemimpin pengganti Abu Bakar, akhirnya Umar bin Khattab mengatakan bahwa dirinya bukanlah khalifah, bukan khalifatul Rasul, bukan pengganti Rasul, tapi beliau menyatakan bahwa dirinya adalah Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang mukmin. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Umawi. Nama ibu beliau adalah Arwa bin Quris bin Rabi'ah. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi, tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Utsman bin Affan masuk Islam itu karena ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Utsman pun masuk kategori as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, kemudian Utsman bin Affan juga memiliki julukan Dzunurain karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Nah, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad
bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab pada tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Nah, Ali bin Abi Thalib ini jauh lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun usia mudanya tidak menghalangi beliau untuk mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil memang tinggal bersama Rasulullah. Nah, jadi karena Ali bin Abi Thalib ini adalah putra dari pamannya dan kebetulan pamannya itu sudah meninggal, maka Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini masuk Islam ketika usia 7 tahun. Dan julukan bagi Ali bin Abi Thalib ini adalah Karamallahu wajhah. Selanjutnya, di sini ada proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Jadi berbeda-beda ya proses pengangkatan dari beberapa khalifah ini. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq sendiri diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama, dan itu dilakukan secara aklamasi atau dilakukan musyawarah. Jadi ceritanya dilakukan musyawarah antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, kemudian mereka berdiskusi, bermusyawarah, dan akhirnya di akhir musyawarahnya ditentukan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin setelah Rasulullah SAW. Alasannya adalah karena Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah sejak dari pertama membawa Islam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun pernah menjadi imam sholat sebagai pengganti Rasulullah SAW. Nah, beliau menjabat selama 2 tahun, dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab sendiri ditunjuk oleh Abu Bakar langsung karena pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sedang sakit. Kemudian Abu Bakar meminta Utsman bin Affan untuk menuliskan surat wasiat. Nah, isi surat wasiatnya itu adalah menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau sebagai khalifah atau pemimpin setelah Nabi. Nah, Umar bin Khattab ini menjabat selama 10 tahun. Beliau ini meninggal karena suatu kejadian pembunuhan. Jadi Umar bin Khattab berhasil ditusuk oleh salah satu oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu. Nah, beliau ditusuk ketika melaksanakan sholat. Nah, pada saat itu kemudian kepemimpinan akhirnya berganti juga karena Umar bin Khattab telah meninggal. Nah, digantinya Umar bin Khattab oleh Utsman bin Affan, dan ini pun melalui Dewan Syuro. Jadi Utsman bin Affan ini dipilih oleh beberapa orang yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan musyawarah. Nah, akhirnya ditentukanlah Utsman bin Affan ini menjadi khalifah, dan beliau terhitung sangat lama dibandingkan khalifah-khalifah yang lain ketika menjabat menjadi khalifah atau pemimpin. Beliau menjadi pemimpin selama 12 tahun. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dipilih melalui musyawarah juga. Nah, beliau memimpin selama 5 tahun.
Nah, pada proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya Ali bin Abi Thalib sendiri tidak setuju dengan keputusan orang-orang Islam karena uh, sebetulnya di sana ada dua orang yang ingin mengusulkan umat Islam itu mengusulkan dua orang. Yang pertama Muawiyah dan yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian akhirnya disepakati bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang dipilih menjadi pemimpin setelah Utsman bin Affan. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib ini dipilih menjadi khalifah, ternyata banyak juga ada sekelompok orang juga yang tidak setuju bahwa Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin setelah Utsman bin Affan. Nah, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang pro terhadap Muawiyah. Dari situ sebetulnya pada masa Ali ini memang begitu banyak konflik di antara umat Islam, karena umat Islam sudah sangat luas, sudah mulai berjaya begitu. Kemudian mereka juga sudah mencintai hal-hal duniawi, makanya tidak terlalu terfokus pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini. Nah, akhirnya pada masa kepemimpinan Ali ini sampai terjadi perang 2 kali. Jadi yang pertama perang bersama Aisyah, karena perang tersebut Aisyah merasa Ali bin Abi Thalib ini tidak menumpas tidak membereskan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Kemudian Muawiyah sendiri juga menentang Ali bin Abi Thalib, hingga akhirnya Muawiyah menyatakan perang kepada Ali bin Abi Thalib, yang akhirnya disebut perang Siffin. Nah, namun ketika peperangan ini akhirnya akhirnya terjadi tahkim atau arbitrase. Nah, jadi gencatan senjata dilakukan ketika perang Siffin ini. Kemudian dari sini, akibat dari peperangan ini akhirnya terjadilah 3 golongan di antara umat Islam. Yang pertama umat Khawarij, umat akhirnya dibagilah 3 golongan. Yang pertama golongan Khawarij, golongan Murji'ah, dan golongan Syiah. Ketiga golongan ini memang sangat kuat, namun memiliki pemikiran masing-masing gitu. Nah, yang mendukung Ali sendiri adalah golongan Syiah. Jadi mereka betul-betul pro terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, prestasi Khulafaur Rasyidin, yang pertama prestasi Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memerangi kelompok pembangkang, melakukan kodifikasi Al-Quran, melakukan perluasan wilayah. Kemudian Umar bin Khattab sendiri melakukan perluasan wilayah, mengatur administrasi keuangan pemerintahan, dan menetapkan kalender Hijriah. Dan prestasi Utsman bin Affan yaitu melakukan kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, perluasan wilayah, dan terakhir itu maksudnya Ali bin Abi Thalib ya. Itu Ali bin Abi Thalib yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, kemudian memajukan bidang ilmu bahasa dan memajukan bidang ilmu pembangunan. Nah, ini akan dibahas minggu depan. Hari ini kalian ini sumbernya. Silakan setelah kalian menyimak video tadi, pembahasan tadi, kalian diajak untuk berlatih. Di sini ada 4 soal.
Yang pertama, apa arti Khulafaur Rasyidin? Yang kedua, jelaskan proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Yang ketiga, bagaimana proses pengangkatan Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, kalian sebutkan prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, ini yang harus kalian catat, yang harus kalian kerjakan. Silakan jika ada yang belum dipahami, boleh tanyakan ibu langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.